Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabar hari ini? Mama, papa, oma, opa, adik-adik pasti baik semua. Pasukan Kristus siap? Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Ya adik-adik, kakak Anis persilakan dulu semua berdiri. Katong akan menyanyikan dua lagu berturut-turut. Lagu yang pertama, di sini senang, di sana senang. Lagu yang keduanya, happy ya ya ya, happy ya ya. Di sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Oh yes, sini senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Kaki di sendak-sendak, tangan di lembai-lembai, pinggung digoyang-goyang, putar badan. Kaki di sendak-sendak, tangan di lembai-lembai, pinggung digoyang-goyang, putar badan. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya adik-adik, kita berdiri. Mari kita berdoa. Doa kita mulai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kasih dan cinta-Mu Tuhan. Di saat pagi yang indah dan berbahagia ini Tuhan Yesus, kami berkumpul lagi dengan adik-adik anak-anak SMTP. Tuhan Yesus, kasih dan cinta Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 16 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-40. Ya adik-adik, tapi sebelum baca, mari kita berdoa. Doa kita mulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di saat pagi ini dan berbahagia ini Tuhan, kami dikuatkan lagi dengan sabda-Mu Bapa. Sebelum mata kami terbuka menatap sabda-Mu Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, agar sabda yang kami baca dan kami dengar nanti dapat tertanam dan melubuk hati dan hati batin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, amin. Judul atau perikop pembacaan, Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke penjara pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak sebagai orang Rom. Tidak boleh menerimanya atau menurutinya juga. Orang banyak bangkit menantang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyongkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungnya yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukum lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu tercekak dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh
diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Janganlah celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas, lalu mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka diri bak. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan mereka makanan kepada mereka, dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar kamu, jadilah keluarlah kamu sekarang, pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami menggerah Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian, biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Roma, maka takutlah mereka. Maka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lindia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berkatalah kedua rasul itu. Demikian firman Tuhan di saat hari ini. Kalau Tuhan Yesus langkah berbahagia bagi adik-adik yang membacanya serta mendengarkannya. Cerita firman Tuhan. Tugas memberitakan Injil Yesus Kristus penuh resiko dan cukup berat. Hal ini dialami oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas akhirnya harus mendekam di dalam penjara akibat pemberitaan Injil yang mereka sampaikan. Di dalam penjara, Paulus dan Silas tidak takut dan gelisah, tetapi malah mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lewat puji-pujian dan doa yang dinaikkan kepada Allah, maka terjadilah gempa bumi. Pintu penjara terbuka, rantai terlepas, namun Paulus dan Silas tidak lari meninggalkan penjara. Ketika mendengar suara gempa dan pintu penjara terbuka serta rantai yang terlepas, kepala penjara menyangka bahwa para tahanan telah melarikan diri. Ia berpikir dan takut kalau demikian terjadi, maka ia akan kena masalah dan dihukum sebagai ganti tahanan yang melarikan diri. Kemudian kepala penjara menghunus pedang dan hendak menghabisi nyawanya. Namun Paulus berteriak dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Mendengar teriakan Paulus, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia kemudian mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang hendak harus aku perbuat supaya aku selamat?" Paulus menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."
semua orang yang ada di rumahnya. Kuasa mujizat Tuhan menyebabkan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah, adik-adik dan kakak-kakak pengasuh juga harus berani dan tidak takut dalam memberitakan Injil, firman Tuhan, serta selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan beserta cerita Alkitab yang baru saja katong baca dan katong dengar bersama, katong menyanyikan lagu Senang Sekali Ku Dengar Firman Tuhan. Sekali ku dengar firman-Ku, senang sekali ku dengar firman-Nya. Ku mau bertobat sekarang terus selama-lamanya. Sekali lagi adik-adik. Senang sekali ku dengar firman-Ku, senang sekali ku dengar firman-Nya. Ku mau bertobat sekarang terus selama-lamanya. Ya adik-adik, ketemu akan ada ayat hafalan untuk adik-adik anak Indria dan anak kecil. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 16 ayat 31a. Baik, berbunyi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi adik-adik, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk adik-adik anak tanggun dan anak remaja, ayat hafalannya terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-31. Berbunyi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Ya adik-adik, katakan dalam persembahan syukur. Kita persembahan syukur di pun kata menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Doa kita mulai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas tuntunan kasih dan cinta-Mu Tuhan. Engkau telah menjaga, melindungi dan memberkati kami selama musim hidup. Terima kasih atas kasih dan cinta Tuhan, di mana di hari ini Tuhan kami datang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau boleh jaga, lindungi dan memberkati adik-adik kekasih Tuhan dalam bangku-bangku pendidikan mereka. Engkau jaga, lindungi, memberkati mereka dalam masa-masa pertumbuhan adik-adik kekasih juga Tuhan. Engkau boleh jaga, lindungi dan memberkati dimanapun mereka beraktivitas, di sekolah, di rumah maupun di mana saja Bapak. Engkau selalu jaga, lindungi dan memberkati mereka. Ya Tuhan Yesus, selalu kami doakan bagi para pengasuh Bapak, Engkau jaga, lindungi, memberkati kami selaku para pengasuh Tuhan, dan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami selaku mahasiswa maupun para pengasuh selaku dosen maupun pegawai. Engkau boleh jaga, lindungi, memberkati mereka semua Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam berdoa kami doakan Bapa di mana penyakit yang sedang melanda akan dunia ini bahkan negara ini Tuhan Yesus. Kami yakin segala sesuatu yang terjadi di bawah ini tanpa seizin Tuhan semuanya itu. Untuk itu Tuhan kami berdoa, Engkau boleh jaga, lindungi, memberkati kami semua Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami Bapa, jauhkan kami dari segala wabah penyakit yang akan melanda dunia. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan selalu ada untuk kami, Tuhan selalu menjaga, melindungi dan memberkati kami. Untuk itu Tuhan, Engkau boleh memberkati doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, sini kita akan menerima berkat Tuhan.
Kakak Anes mengundang dong sama berdiri. Jadi kita menyanyikan lagu Terang Kristen Kecil punya. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Di rumah dan di gereja, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Ya adik-adik masih berdiri, menurut Tuhan, mari kita berdoa. Doa kita mulai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas cinta-Mu Tuhan. Ibadah yang kami laksanakan mulai dari awal, pertengahan hingga tiba akhirnya Tuhan telah usai Tuhan. Ini kami menjanji berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa Yesus Kristus boleh tinggal menyertai kita semua yang beribadah di hari ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Kakak akan kasih pengumuman bahwa di ibadah tunas besok kita akan ada kegiatan prakarya. Jadi adik-adik harus menyiapkan bahannya. Ya adik-adik, yang pertama kertas origami, kertas putih juga boleh. Terus adik-adik harus menyiapkan lem. Ini Kakak Anis pakai double tip, adik-adik pakai lem kertas juga boleh. Terus adik-adik gunting adik-adik selesai, maka hasilnya seperti ini adik-adik. Ya mungkin itu saja, sampai jumpa di ibadah tunas. Dah.